Pagi Oms, kita gabung lagi di channel Koispedia yang awam jadi paham. Pagi ini kita berada di tempat salah satu pengubis di Semarang ya, tepatnya di daerah mana nih ya? Kali Banteng di jalan WS Suprapalnya itu. Di sini beliau salah satu hobis koi Semarang juga, yang mana sudah cukup lama ya, kayaknya nanti kita tanya beliau langsung aja. Nah, mari kita suwani beliau. Mari pemirsa. Nuwun. Assalamualaikum. Permisi. Monggo, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Hai Pak Bambang. Iya. Mbah, Ya. Ini Ini pemirsa, ya, telah kita temui ya, sudah dibukakan pintu sama tuan rumahnya. Ini namanya beliau Pak Robert, salah satu hobis di Semarang sini. Sekiranya kita nanti bisa melihat koleksi ikannya beliau, kolamnya, filtrasi dan semuanya yang menyangkut kolamnya beliau. Ini Pak Robert, kita dari Koispedia ya, berkeinginan untuk kunjung. Kita ingin sedikit berbincang-bincang kepada para pemirsa di tanah air ya, agar mereka juga bisa belajar dan mereka juga bisa sedikit menimba ilmu dari Pak Robert yang mungkin sudah lama bermain di ikan koi. Gitu ya. Masih. Sebelumnya nggak belajar, Pak. Ya. Sama-sama belajar. Oh, sama-sama belajar ya. Belajar. Ya, sangat rendah hati sekali ini beliau pemirsa ya, sama-sama belajar. Padahal beliau sudah salah satu ahlinya di kota Semarang. Oh, enggak. Yuk, mari kita datangi Om. Masih. Mari. Monggo. Ya. Kalau saya untuk ngilangin kejenuhan. Oh. Tempatnya Selain koi pemirsa, ternyata ada kandang dikandangi lagi. Aduh, ini benar-benar takut kalau ikannya kok ikan burungnya terbang ya. Ini pemirsa, kita lihat tempatnya beliau ini. aromanya, auranya sudah kelihatan, sudah terasa. Iya. Baik, monggo ya. Lihat pemirsa di seluruh tanah air ya. Kita sudah bertemu dengan beliau, dengan kolamnya. Sekarang kita interview bersama beliau. Bisa lihat pemirsa, ternyata kolam hias ini ada tambahnya juga ya, ada hiasan anggrek-anggreknya juga, menambah estetika atau keindahan kolam ini. Selain juga menguji koi ya, mungkin isinya juga menguji anggrek, jadi bisa kolaborasi ceritanya gitu. Bentar pemirsa, itu partner saya datang. Sini kamu. Ini. Ya, Mas. Halo Mbak, Assalamualaikum. Ini pemirsa baru datang ini. Maaf partner ya saya, pemirsa. saya sudah Bambang dan Saya Eka Oliasari. ya sama Anda. Kita nanti mereview kolamnya Pak Robert Semarang. Ya. Selamat pagi pemirsa. Ya, kita santai nongkrong di tempatnya Pak Robert ya. Kita udah di kolamnya beliau, sambil kita santai-santai kita masuk tanya-tanya kepada beliau tentang kolam-kolam ini. Pertama-tama dibangun bersamaan dengan rumah ini. Tahunnya Pak? Untuk tahunnya di 2015. 2015 berarti kalau 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu dari kolam yang besar itu. oh ya. Terus menyusul 1 tahun kemudian kolam ini. Kalau ikan koi saya sudah mungkin 10 tahun yang lalu. Sejak saya tinggalnya dari Semarang. Saya sebelumnya tinggal di Tegal. Dari Tegal sana juga kami pelihara koi. Tapi kolamnya masih di bawah. Dulu pernah bawa koi dari Tegal, satu mobil pindah ke Semarang. Pernah. Tapi nggak ada sekarang ikannya yang dari Tegal udah nggak ada. Mati semua. Mati nggak? Karena yang tunggu rumah roboh. Oh. Ini pancuran filtrasi air ini
fungsinya untuk memfiltrasi, malah dicabut. Semalam habis semua itu, mati semua. Pikirannya, kolamnya takut penuh tumpah. Oh. Ukuran antara kurang lebih 2 kali 3, kedalaman kurang lebih 120. Jadi lebarnya 2 meter pemirsa. Ini 2 meter, nanti ketangannya itu 3 meter ya. Terus untuk filtrasinya? Filtrasinya ini ada kurang lebih setengah meter ini sampai karena ya 3 meter. Setengah meter kali 3 meter untuk hanya untuk ya filterisasinya saja. Ini kurang lebih 20-an. 20 ekor ya, 20 ekor dengan Ukuran di atas 40. Tapi ada yang kecil sekitar 30-an, tapi rata-rata di atas 40. Kalau teasnya ada bojaku, ada sanze, ada sewa, ada buromong, ada kanto, ada ucuga, bojaku ya, terus susuhi. Ada lokal, ada impor. Campur gitu Pak ya. Nggak main ke impor, nggak main ke lokal ya. Yang penting Pokoknya yang saya suka ya saya beli. Ada yang jelas, itu ada yang untuk memutih, ada untuk color, ya. ada yang untuk grup, ada yang impor, ada yang Apa juga. kalau saya sebetulnya sistem pakai ya. Saya soalnya orang kerja dari pagi sampai sore, yang penting tanya Tuhan. Yang penting sehat. Karena selama ini nggak pernah ada masalah. Mungkin kalau dilihat pertumbuhannya juga nggak terhambat kan, gede-gede juga. Ikan yang baru yang jelas tidak langsung masuk ke kolam. Yang jelas saya karantina paling cepat 3 hari. Ya. Nah, paling cukup saya karantina sendirikan dengan diberi garam saja. Pernah, ini kurang lebih 2 bulan yang lalu pernah sakit. Yang mati juga ada. Yang mati juga ada. Jadi saya lihat kondisi ikan di kolam. Apabila dilihat kecurigaannya ya, seperti kolam diam aja, menyendiri, nggak banyak gerak, itu sudah kecurigaan saya pasti ikan ini sakit. Langsung itu saya ambil, saya angkat, saya pisahkan. Nah itu saya kasih obat, dilihat sakitnya apa dulu. Ya. Paling biasanya kalau stres merah-merah paling saya kasih garam aja, garam kasih aerator berapa hari sudah membaik merahnya saya masukkan lagi. Tapi kalau jamur ya, jamur itu memang perlu perawatan khusus, memang agak rumit dibandingkan dengan merah-merah kira-kira misalnya stres gitu ya. Tapi kalau jamur itu saya memang ada obat jamur sendiri, bentuknya cairan, tapi ini kebetulan pas habis ini kayaknya tidak habis tuh ya. Tambah garam dan ada yang warnanya hijau itu saya beli, tidak perlu menyebutkan merek ya, itu saya campur sedikit. Banyak sekali yang berhasil, yang jelas hampir setiap hari air harus diganti terus. Ini dikasih obat semalam masih kotor, sampai air itu benar-benar jernih, bersih. Nah itu tanda-tanda ikan sudah mulai membaik. Nah, kalau sukanya tuh koi ini yang jelas sebagai sarana untuk menghilangkan kejenuhan. Apalagi kayak seperti saya sudah di kantor, ya obatnya hanya di kolam ini. Melihat koi-koi sehat, lari ke sana kemari sehat, itu suatu obat yang tidak bisa ada gantinya. Mati lampu saya ada genset, di depan itu ada genset,
juga saya sediakan kalau pas saya nggak ada di rumah, karena yang ngurus kolam ini cuma saya, nggak ada yang lain. Itu saya hanya sedia ini aerator AC/DC. Itu hanya sebagai cadangan sementara ya. Nanti saya dikabari, saya datang ke sana nyalakan genset. Ya itu. Bukan yang mati. Iya. Ya sudah kubur aja. Ya sudah, kubur saja gitu ya. Pokoknya dibikin senang aja Mbak. Kalau itu mau mati mau apa, nah itu kalau kita hobi ya nggak masalah. Udah mati ya kubur aja, besok beli lagi. Itu cerita lama Mbak. Tapi buat saya sih yang namanya hobi nggak masalah. Oh ya, sebagai pembelajaran gitu ya. Pembelajaran. Biasa nggak di koi aja, mungkin di bidang-bidang yang lain pasti suka dan duka seperti itu pasti dialami. Nah itu sebagai pembelajaran aja. Yang jelas pernah Mbak. Nah, kalau saya punya lahan yang luas mungkin ya nambah lagi Mbak. Ini kalau ini saya tambah lagi, rumah saya nanti jadi cuma kolam aja. Ini sudah 2 ini. Tambah bak-bak itu kan sudah cukup itu. Kalau upgrade ikan yang jelas pingin Mbak. Itu kan ikan saya banyak sekali. Nah, nanti rencana memang sedikit demi sedikit dikurangi, cari yang benar-benar berkualitas. Memang mungkin dari kecil tidak masalah, tapi dapat ikan yang berkualitas. Ada beberapa banyak yang dari kecil. Ini di sini beberapa tuh dari kecil. Yang paling gede itu? Yang gede itu ada di sana. Ada platinum itu ada di sana, gede itu dulu juga kecil. Dari kecil Pak Dari kecil. peliharanya. Kalau filter paling ya, kalau mungkin itu medianya sudah kira-kira nggak mumpuni, paling ya ditambahi atau mungkin kekuatan dari pompanya itu yang ditambah. Ya, ikan koi tipsnya itu kita harus senang dulu Mbak, hobi dulu, terus sabar. Ikan koi itu gampang-gampang susah Mbak, gampang-gampang susah. Kalau yang jelas kolam itu harus jadi dulu airnya. Airnya kalau sudah jadi, filtrasinya benar, ya itu ikan akan aman. Dan kita harus sering-sering ganti-ganti air ini Mbak. Filter nggak perlu dibersihkan terus, nggak perlu, atau digosok-gosok kolamnya sampai, saya lihat punya Yasin Mbak itu digosok sampai bersih sekali. Itu kayaknya kok nggak perlu gitu loh ya. Nanti malah ikannya stres. Nah itu cukup dikurangi airnya. Paling kalau saya tuh paling seminggu 2 minggu lah. Seminggu saya kurangi, saya tambah lagi, kurangi tambah lagi. Nah filter ini 1 bulan bolehlah dibersihin, atau 2 bulan nggak apa-apa. Ada 5 chamber yang pertama ini dari air kolam disedot masuk ke chamber pertama. Dari chamber pertama ke chamber kedua berisi dari ikan. Kolam chamber 3 itu berisi jerman. Ke chamber keempat ada lampu UV, dan yang chamber kelima khusus air bersih disedot masuk lagi ke kolam. Ya pemirsa, di sini bisa pemirsa lihat ya dari video kita ini. Di sini mungkin desainnya dari Pak Robert ini adalah kolam semi indoor ya, yang tadi pemirsa lihat adalah kolam outdoor. Di sini adalah kolam semi indoor dengan segala pernak-pernik. Biasanya dimana ini biasa untuk beliau bersama keluarga santai. Ada tempat duduknya ini ya, ini. Apa nggak bisa dibaca? Oh iya, ini pemirsa, kita
bisa santai ya di sini. Nah, sambil lihat ikan, sambil ngasih makan, sambil ngopi juga. Jadi pemirsa patut menceritakan sebuah tempat hiburan beliau sendiri bersama keluarganya, yang mana beliau sangat asik, sangat senang dengan hobi memelihara koi. Ya, betul ya Pak ya. Kolam ini ukurannya 4 kali 3 lah. 4 kali 3, jadi sekitarnya ya 12 meter persegi Pak ya. Ikannya ini campur mas, ada rakoi, ada rakoi, ada siro, ada uciba, ada platinum, ini banyak sekali. Oh, dari berbagai ukuran ya. Bisa nanti pemirsa lihat dari ukuran mungkin berapa ya, 20 cm ya, sampai dengan ada yang besar juga itu nanti 50 cm ada, saya 50 cm ada, yang platinum. Salah satu desain yang beliau ciptakan untuk estetika, juga ada tempat berpijak ini, tempat berpijak, nanti ada mesin, kemudian kita juga bisa lihat nanti ornamen-ornamen yang beliau ciptakan sebagai penghobi koi dan penghobi anggrek. Nah, Sama seperti yang tadi di kolam kecil tadi, sama saja. Kalau kita pas bersihin sana pasti juga bersihin sini, kasih makan sana juga kasih makan sini. Minimal 10 kilo. saya orangnya saya Pak, kita ini Minimal 10 kilo. ya minimal 10 kilo, berarti satu bulan 10 kilo. Terus amazing juga lah kalau kita kan makannya dikit-dikit, kalau Simba makannya dikit-dikit karena ngirit. Kalau dia karena cintanya dengan ikan koi ngasih makan ya banyak sekali, satu bulan bisa 10, bisa lebih Pak ya, Lebih pasti lebih. malah bisa lebih pemirsa, sampai dengan 10 kilo up. Wah. Sama itu ada kolam ini ada berarti ada 3 meter kali setengah meter itu di belakangnya ini kolam ini itu filternya di sana. Oh, ini sistemnya tetap ada pancuran ya, Ada pancurannya ini kebetulan dimatikan ini. Oh ya, itu saya nanti ornamennya, grojogan ada grojogannya ya, pemirsa, itu grojogannya untuk bisa menambah oksigen buat ikan-ikan ini. Selain itu juga beliau juga tetap memasang kubluk-kubluk aerator ya, maaf, kubluk-kubluk tadi untuk menambah oksigen pada ikan-ikannya di kolam. Menyenangkan pemirsa, sangat terus bisa kita dengan piaraan kita. Yang penting pemirsa dalam berhobi kita harus selalu happy. Jangan lupa, yang penting happy. Yang penting happy.